Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya pada kita. Salat bertasalam mari kita panjatkan ke baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita semua pengikutnya. Alhamdulillah di bulan Ramadan yang sangat berkah ini Allah masih memberikan kita nikmat umur, nikmat sehat walafiat sehingga bisa menjalankan ibadah-ibadah yang terbaik di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah sahabat villa semuanya, seyogianya ada 4 target yang harus kita miliki, ada 4 target yang harus tercapai di bulan Ramadan ini. Karena seruan berpuasa itu di dalam Al-Qur'an dimulai dengan panggilan khusus kepada orang-orang beriman, yaitu ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan khusus ini menunjukkan kedekatan dan kecintaan kepada kita sebagai orang-orang yang beriman. Ketika kita dipanggil secara khusus oleh Allah dengan sebutan langsung, maka kita yang diseru akan merasakan sebuah getaran cinta dari Allah. Getaran cinta, rasa kedekatan, keintiman itu yang kemudian membuat kita mudah menerima isi seruan yang disampaikan. Setelahnya siap melaksanakan beban-beban yang terkandung di dalam seruan Allah. Inilah antara lain suasana jiwa yang penting kita hidupkan saat mendengar perintah melaksanakan bulan puasa Ramadan, sebagaimana firman Allah SWT, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Islam adalah tuntutan Allah yang harus menjadi pedoman hidup kita di dunia, sebuah keyakinan atau akidah, dan juga sebuah peraturan atau syariah yang harus disebarluaskan, diperjuangkan, dibela, ditegakkan di tempat dimanapun kita hidup. Menjalani tugas-tugas itu tak hanya membutuhkan fisik yang kuat, akal yang tajam, tapi juga ruhani atau jiwa yang kuat. Disinilah ibadah puasa Ramadan disyariatkan oleh Allah kepada kita sebagai upaya membentuk karakter muslim yang kuat secara ruhani sehingga mampu memikul tugas-tugas sebagai khalifatullah atau khalifah Allah di muka bumi. Setidaknya ada 4 target yang harus kita capai dalam menjalankan ibadah Ramadan, khususnya dalam konteks mengemban amanah perjuangan, menyebarkan dan menegakkan nilai-nilai kebenaran Islam yang kita yakini sebagai pedoman hidup ini. Target pertama adalah kuatul akidah atau memperkuat akidah di dalam hati. Puasa menjadikan hati kita lebih dekat kepada Allah, lebih tunduk, lebih peduli, lebih sensitif, lebih lembut, lebih takut, dan sifat-sifat mulia lainnya. Itulah takwa. Pesan lahir takwa adalah membangkitkan kesadaran dalam hati sehingga kita mau menunaikan kewajiban, mau lebih menjaga hati agar tidak dirusak oleh hal-hal yang merusak kedekatan dan ketundukan kepada Allah, dan semakin memiliki sensitivitas getaran hati terhadap perbuatan dosa. Orang yang bertakwa adalah cermin kekuatan akidahnya. Artinya kekuatan akidah kita akan sering sejalan dengan kualitas ketakwaan kita kepada Allah, dan melalui puasa akidah kita harus lebih kuat dan dari kekuatan akidah atau keyakinan kita itulah maka ketakwaan kita pun akan menjelma menjadi lebih sempurna, dan ketika itulah seorang manusia menjadi makhluk yang mulia di sisi Allah. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Dalam konteks kehidupan kita yang rusak, maka apa yang dihasilkan dari ibadah puasa ini sangat penting. Puasa menjadikan keimanan kita semakin kokoh, dan kekokohan itu juga yang akan melahirkan sikap takwa yang lebih sempurna. Dan ketika suatu masyarakat lebih memiliki kekokohan akidah yang tercermin dalam ketakwaan yang kuat, maka akan terbentuk kualitas masyarakat yang kita dambakan. Seperti digambarkan dalam tafsir fi Zilalil Quran, apabila terjadi kerusakan pada suatu generasi manusia, maka untuk memperbaikinya bukan dengan memperketat peraturan dan hukum terhadap mereka, melainkan dengan jalan memperbaiki pendidikan dan hati mereka serta menghidupkan rasa takwa di dalam hati mereka. Ini adalah salah satu PR ya di zaman atau di era 4.0 ini atau era milenial ya, karena banyak sekali generasi manusia itu yang sangat luar biasa kalau kita lihat di online ya, dengan
dengan tutur kata, dengan dengan tingkah laku yang memang masih banyak harus di masih banyak harus dibimbing seperti itu. Itu PR banget buat buat para kita dai-dai, para guru-guru semuanya. Oke, target yang kedua itu adalah taqwiyatus silah billah atau memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nilai dalam puasa yang pasti terbentuk bagi orang yang berpuasa adalah puasa mendidik orang untuk lebih dekat dan lebih kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Puasa pada dasarnya adalah ibadah hati di mana setiap orang tidak akan menjalani perintah berpuasa sebagaimana yang diatur di dalam ajaran agama kecuali bila hatinya memiliki hubungan dan keyakinan dengan Allah sebagai Rabb-nya. Ketika perilaku yang di luar Ramadan atau di luar puasa halal seperti makan minum, berhubungan dengan suami atau istri, tapi itu tidak dilakukan di siang hari pada bulan Ramadan atau di saat berpuasa. Hal ini bisa dilakukan selama 1 bulan penuh pasti semata karena ada nilai dan kedudukan Allah Subhanahu wa taala yang kuat di dalam hati orang yang berpuasa. Kita menjadi lebih tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun sebenarnya hal ini bisa dilakukan. Jadi puasa ini pasti menjadi pertanda hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjelma dalam bentuk kepatuhan kepadanya. Terjalin hubungan yang dekat kepada Allah merupakan modal penting bagi kita, bukan hanya supaya kita bisa menjalani amanah dan tugas dari Allah semasa hidup, tapi juga untuk menuntun dan membackup kebutuhan kita sendiri dalam menjalani kehidupan dunia yang penuh tantangan. Hati yang jauh dari Allah akan memunculkan banyak persoalan dalam hidup pribadi maupun masyarakat, dan hati yang dekat dengan Allah dan merasa selalu diawasi oleh Allah akan membuat hidup lurus dan tidak menyimpang dari ketentuan Allah, dan itulah yang menyebabkan hidup kita menjadi damai dan teduh. Yang ketiga, targetnya adalah memperkuat hubungan dengan sesama manusia atau taqwiyatus silah bainan nas. Puasa Ramadan adalah ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin secara serentak di seluruh dunia. Kita merasakan satu hal yang sama, yakni lapar dan haus, dan sama-sama berjuang untuk mampu menahan dan mengendalikan diri dari melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun peluang untuk itu sangat besar. Nilai keserentakan bisa menghasilkan kebersamaan dan hubungan yang baik dengan sesama muslim. Semangat kebersamaan merupakan modal yang sangat berharga bagi upaya perjuangan di jalan Allah. Apalagi dia amat mencintai orang-orang yang berjuang secara bersama-sama dengan kerjasama yang baik. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam suatu barisan yang teratur, seakan-akan seperti bangunan yang tersusun dan kokoh. Keserentakan dalam melakukan ibadah Ramadan juga melahirkan makna kekompakan antar sesama kaum muslimin. Kekompakan dalam menyikapi suatu pilihan, kekompakan dalam menghadapi suatu masalah, kekompakan dalam mengatasi problematika hidup, termasuk kekompakan dalam membuat pilihan-pilihan sosial dan politik. Inilah ruh kebersamaan yang lahir dalam ibadah puasa di bulan Ramadan. Tidak mudah dicerai-berai, tidak gampang difitnah dan diadu domba. Kita merasakan hal yang sama, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang menghalangi ketaatan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama merasakannya sebagai sesuatu yang harus dihindari. Di bulan Ramadan, kita lebih memandang kepentingan publik atau sosial yang diyakini lebih bisa memelihara ketaatan dan ketundukan masyarakat kepada Allah. Di bulan Ramadan, penilaian kita terhadap banyak masalah menjadi lebih didasari pertimbangan apakah sikap kita dan sikap masyarakat kita lebih berpihak kepada ketundukan pada syariat Allah atau tidak. Di bulan Ramadan, kita lebih memiliki keyakinan yang kuat untuk menjatuhkan pilihan pada apa yang menjadi keinginan umat Islam secara bersama-sama, dan lebih memberi harapan pada kehidupan keagamaan yang lebih baik. Itu tadi yang ketiga. Yang keempat, targetnya adalah kuwatus sabat atau memperkokoh jiwa ketabahan. Dalam hidup ini, dalam kekuatan konsistensi dan
ketabahan adalah sesuatu yang harus dimiliki. Ketabahan tidak muncul dengan sendirinya, dan karenanya setiap kita harus mendapat pemahaman dan melakukan latihan agar kita memiliki ketabahan itu. Puasa di bulan Ramadan adalah sarana pelatihan ketabahan yang luar biasa. Kita menjadi lebih berdaya tahan dan mempertahankan nilai-nilai kebenaran yang datang dari Allah SWT meskipun dalam kondisi yang sulit seperti haus dan lapar. Kehidupan ini ibarat kita berjalan di atas jalanan yang banyak persimpangan. Di persimpangan yang banyak itu banyak pula godaan, bisikan yang menarik agar kita tidak melanjutkan perjalanan atau menyimpangkan langkah ke jalan yang berbeda. Maka puasa di bulan Ramadan membentuk kekuatan kita untuk tabah, untuk tangguh, untuk tetap berada di dalam jalan perjuangan, di jalan kebaikan, di jalan yang mengarah pada hidupnya nilai-nilai Islam di masyarakat. Keempat target yang penting kita capai dalam bulan Ramadan ini akan mencetak kita semua sebagai pribadi-pribadi pemimpin yang berhasil dalam menjalankan kepemimpinannya. Kepemimpinan dalam lingkup keluarga, masyarakat, atau negara harus memiliki 4 target yang harus dicapai dalam bulan Ramadan. Keyakinan yang kuat kepada Allah, hubungan yang kuat kepada Allah, hubungan yang kuat dengan sesama, dan mental yang kuat dalam membela kebenaran. Keempat target itu sekaligus menjadi karakter yang bisa menjadi kriteria pemimpin yang harusnya kita pilih untuk memimpin masyarakat kita ke depannya. Baik. Mungkin tadi yang sedikit ya, walaupun tadi banyak yang agak kurang jelas, semoga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa di bulan Ramadan ini jangan sia-siakan Ramadan ini. Kita harus punya targetan pribadi. Yang tadinya sholatnya jarang ke masjid, ayo kita mulai rajin lagi ke masjid. Yang tadinya tilawahnya sehari itu hanya 1 juz, ayo kita naikkan 2 juz atau 3 juz. Dan yang jarang qiyamul lail, bisa nih 1 bulan ini kita jalankan dengan qiyamul lail seperti itu. Jangan lupa juga sholat tarawih, dan jangan lupa jaga silaturahmi dan jaga sedekah selalu, karena muslim itu dermawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.